Ini nggak apa-apa ya, Iwan Villa di sini. Kalau ada saya mau ngobrol-ngobrol gini, ngobrol santai gini, nggak apa-apa kan? Lanjut Bang Jibril. Siap. Jadi begini cara, ini catatan saya pribadi ya Bang ya. Nah, di sini saya bikin timeline. Di sini Rasulullah lahir 571, beliau menerima wahyu di 610, beliau meninggal di 632. Nah, di sini ada manuskrip-manuskripnya. Jadi kalau abang ke islamicawareness.org, di sini ada Quranic manuskrip. Nah, dari sini ada radiocarbon dating. Nah, di sini ini data radiocarbon dating. Radiocarbon dating itu cara ilmuwan untuk tahu kapan kertas atau tulisan-tulisan ini dibuat. Saya udah bikin nih, DAM 0125 sama DAM 0127. Ini Stanford DAM 0127. Nah, di sini dibilang kalau it has 95% kemungkinan bahwa tulisan ini ditulis di tahun 578 ke 669. Berarti waktu Al-Quran ini ditulis, ini Rasulnya yang penerima wahyunya masih hidup. Makanya ditulis di sini mid first century of Hijrah. Berarti 610 ke 660. Ini kemungkinannya 95%. Dan terus DAM 0125 di sini radiocarbon datingnya 543 ke 643 dengan 95%. Dan seterusnya. Nah, jadi manuskrip ini manuskrip sahabat Bang. Catatan-catatan sahabat. Jadi setiap Rasulullah menerima wahyu, sahabat-sahabatnya dikumpulin, sahabat-sahabatnya menghafal, dan di situ sahabat-sahabat mengumpulkan, menulis, mencatatkan. Nah, begitu Rasulullah meninggal di tahun 632, ada di bulan Desembernya ada perang namanya Perang Yamamah. Perang Yamamah itu banyak penghafal meninggal. Habis itu Abu Bakar, Umar bin Khattab sama Utsman itu mengumpulkan catatan-catatan ini jadi dikitabkan. Ini kitabnya. Nah, ini yang paling berat, ini sampai 80 kilo. Oke. Nah, di sini ini kitab yang ini ada di sini. The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turkey, from 1st and 2nd century of Hijrah. The extant folios contain more than 99%. Dan ini di abad yang sama ya. Ini kalau saya buka bentar. Saya ada data. Nah, ini. Rauf Uthman. Ini kitabnya. Dan ini tulisannya. Nah, ini sekarang saya buka. Karena saya punya Al-Qurannya. Al-Quran. Nih. Sama ya. Sama ya. Oke, ya. Nah, di sini saya ada 822 halaman dan di sini ada 114 surat. Al-Quran yang sekarang juga 114 surat. Nah, kalau ini saya lagi Tokped Al-Quran juga, tapi kita buka Al-Quran. Nah, kita cocokin nih. Ini yang seabad dengan Rasulnya. Ini Al-Quran yang sekarang. Kita contoh buka surat pendek aja ya, 111, 110, either way. Nah, nih. Ini artinya 111. 111 berarti ya. Saya juga buka di sini 111. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara nunjuknya gimana ya? Pakai saus McD aja deh. Ta, bat, yada. Ta, bat, yada. Dan ini terus nih Bang. Labi wa tab. Wa tab. Ma word by word. Setiap huruf sama. Ini 14 abad yang lalu. Ini yang sekarang. Nah, maksud saya nerangin ini kalau saya ya.
Ya. Kalau saya ya, kalau ini kan Al-Quran bang, dengan timeline-nya. Nah abang bisa juga melakukan research yang sama dengan Bible. Bisa gedein. Kalau Bible abang, Biblos yang abang pegang sekarang, itu kalau abang search manuskrip tertuanya, itu abang akan ketemu Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Ini saya coba cari ya, kita Google aja juga sama-sama. Kan kita sama-sama belajar. Saya tulis Oldest New Testament Manuscript. Oldest New Testament Manuscript. Manuskrip perjanjian baru, manuskrip perjanjian baru tertua. Di sini jawabannya Codex Sinaiticus. Berarti data saya nggak menyesatkan ya. Sinaiticus sama Vaticanus. Ini dibikin tahun 350. Ditulisnya 350. Kalau abang ragu, oh enggak itu ditemukan 350 tapi ditulisnya abad 1. Nih saya search sekarang ya. Kita ketemu Codex Sinaiticusnya. Habis itu about Codex Sinaiticusnya. Nah nih. Ini dari kekristenan langsung ya bang ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Ditulisnya ya. Ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Paling awal berarti nggak ada yang sebelumnya ya. Nah, berarti ini yang paling awal. Ini 350. Habis itu dicari ini dapat dari mana sih? Kalau yang Al-Quran tadi, kalau ditanyakan ini dapat dari mana sih? Ini dapat dari mana sih? Ini kan dari manuskrip-manuskrip sahabat nih. Nah, yang ini dapat dari mana sih? Kita nanya hal yang sama. Dapatnya dari sini. Nah, masalahnya ini cuma 3 baris, habis itu ini cuma 4 baris. Dan selisihnya itu 175 tahun. Dan gak ada hubungannya. Ini siapa yang nulis, apa, segala macam itu gak ada. Nah, sementara Yehosua itu di abad 1 atau tahun 30-an. Jadi selisih antara Yehosua sama kopi terlengkap abang itu selisihnya 350 tahun. Jadi selisih antara Yehosua sama kopi terlengkap abang itu selisihnya tuh 350 tahun. 350 tahun itu kurang lebih hampir 14 ke 15 generasi. Itu kalau kita mau akademis ya bang ya. Tapi ya abang more than welcome untuk pelajari sendiri, pelajari sendiri lah, abang cari tahu sendiri ini dari mana. Ya, oke bang.